Selamat datang di Ristan Semarang Channel. Klik like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi kamu agar kamu tidak ketinggalan karya terbaru dari Ristan Semarang. Terima kasih. Azan Isya sudah berlalu. Imran dan Aisyah telah selesai melaksanakan salat Isya di masjid. Keluarga Imran adalah keluarga yang sangat miskin. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kumuh lagi tak layak. Imran hanya berdua dengan anak gadisnya. Ibunya Aisyah telah meninggal beberapa tahun yang lalu akibat kelaparan. Senada dengan ibunya, Aisyah dan ayahnya Imran adalah masih menyandang sebagai keluarga yang selalu kelaparan. Imran selalu bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pagi hari ia mengerjakan ini, siang hari ia mengerjakan itu. Dengan upah tak menentu, ayah Imran sama sekali tidak pernah mengeluh. Putrinya pun tak sempat untuk mengurusi sekolahnya. Ia hanya tahu bekerja dan bekerja untuk membantu ayahnya. Namun di satu malam ini, keluarga Imran, terutamanya Aisyah, anaknya Imran, begitu merasakan kelaparan yang amat sangat. Maklumlah, sudah 2 hari lepas, ia tak makan sama sekali. Kau lapar, nak? Ayah tidak ada makanan sama sekali buatmu. Ya Allah, bagaimana ini? Kata Imran bingung mendengar rintihan Aisyah yang selalu merintih kelaparan. Imran mungkin kuat menahan kelaparan yang menyiksa ini, namun bagaimana dengan Aisyah? Tunggulah di sini, nak. Ayah akan mencarikan makanan untukmu. Aisyah tidak menjawab. Ia hanya merintih lapar, lapar dan lapar. Bila perlu, Aisyah hanya perlu diganjal sebuah ubi atau tela saja. Ayahnya begitu tak tega melihat anaknya yang selalu merintih kelaparan. Imran pun segera keluar dari rumahnya, menyusuri rumah-rumah penduduk yang sudah ditutup karena mereka tidur dan sudah gelap. Ya Allah, aku harus mencari kemana? Sementara rumah penduduk sudah ditutup. Aku benar-benar bingung. Oh, apa di tempat sembako Pak Marwan saja ya? Aku datang ke sana. Tapi aku sudah banyak hutang di sana. Kemarin juga aku tidak diperbolehkan mengambil lagi sebab hutangku belum lunas. Ya Allah, mengapa cobaan ini sangat berat buatku? Imran terus berjalan tanpa tujuan. Mungkin hanya rumah Pak Marwan, si toko sembako yang sangat kaya raya namun kikir. Entah bisa disebut kikir atau tidak, tapi Pak Marwan sudah sering menghutangi Pak Imran dengan hutang yang tidak sedikit. Pak Marwan selalu menagih, namun Pak Imran hanya menjawab besok, besok dan besok. Tak tahu besoknya sampai kapan. Ya Allah, kalau aku minta pasti tidak diberi. Apa lebih baik aku mencuri saja ya? Tapi aku takut aku kena potong tangan. Sebab engkau mengenakan hukuman potong tangan bagi para pencuri. Ya Allah, haruskah aku melakukan ini demi putriku? Marwan sungguh bingung. Ia tak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, ia takut terkena hukuman potong tangan. Namun di sisi lain, ia tak tega mendengar rintihan anaknya yang selalu meminta makanan. Akhirnya, dengan perasaan yang bergemuruh dan campur aduk, Marwan segera
memutuskan niatnya, yaitu melakukan pencurian. Tapi toko sembakonya dengan baik. Namun Imran mendapat celah untuk memasukinya. Aku akan lewat hubungan atap itu dan akan kubongkar perlahan. Dengan semangat, Imran melakukan yang ia katakan. Tak lupa ia menutupi seluruh wajahnya dengan pakaian hitam dan serba hitam. Suara gemeretik terdengar, namun entah Pak Marwan dan keluarganya sudah tertidur sehingga mereka sama sekali tidak mendengar apa-apa. Namun ketika Pak Imran sudah masuk dan sedang memilih-milih barang yang hendak diambil, ia ketahuan. Hei, pencuri! Pencuri kurang ajar! Siapa kau? Pak Marwan hanya bisa diam. Ia segera melarikan dirinya, namun di depan pintunya terkunci. Ya Allah, bagaimana ini? Ya Allah, bagaimana ini? Ya Allah. Hei, pencuri! Kau akan kutangkap dan kuserahkan kepada mahkamah untuk diadili. Kau harus dipotong tangan. Tunggu Pak Marwan. Tunggu, ini tidak seperti yang kau kira. Woi, dari suaranya aku mendengar suaramu. Kau Imran bukan? Ya, aku Imran. Ini. Imran membuka penutup kepala dan terlihatlah mukanya. Imran, mengapa kau melakukan ini? Bukankah aku sudah sering memberikan hutang kepadamu dan aku tidak menagih? Kenapa kau lakukan ini? Pak, sungguh ini tidak seperti yang panjenengan kira. Aku belum sempat mencuri ini. Aku hanya mencuri dan mengambil mie instan 2 dus dan uang 500.000. Ini aku kembalikan. Tapi tolong jangan serahkan aku kepada pengadilan. Pak Marwan tidak memperdulikannya. Ia terus dibawa ke pengadilan. Warga keluar menyaksikan kerumunan ini. Seluruh penjuru desa keluar dan tanpa ketinggalan satupun. Bahkan putrinya Aisyah juga ikut keluar dengan posisi yang sangat lemah. Mengetahui kelemahan putrinya, seorang warga membawanya untuk diberi makan. Kau sangatlah lemah tubuhku. Kau mampirlah ke rumah kakek dan kakek akan memberikan makanan. Aisyah makan dengan lahapnya. Ia tak tahu bagaimana kabar ayahnya. Aisyah hanya bisa berdoa supaya ayahnya tidak terjadi sesuatu. Pak Marwan, tolong Pak, jangan bawa saya ke pengadilan. Bukankah saya sudah berusaha menyerahkan kepunyaan Bapak kepada Bapak sendiri, tapi panjenengan yang tidak mau. Maka seharusnya Bapak tidak membawa saya ke pengadilan. Mendengar itu, tanpa belas kasihan, Pak Marwan menjawab, Imran, bukankah aku sudah bilang jangan melakukan pencurian kepadaku? Bukankah aku sudah sering memberi kamu barangan, uang, dan lainnya? Tapi kamu malah berbuat seperti ini. Sebaiknya memang kau harus kuserahkan kepada pengadilan agar kau diadili dan kau dipotong tangannya. Ayo, semuanya kita bawa si Imran kepada pengadilan agar dia tahu bagaimana rasanya terkena hukum itu. para warga beserta Pak Marwan membawa Pak Imran kepada pengadilan.
Pagi-pagi itu, Pak Marwan, Pak Imran, disertai kerumunan para warga tiba di gedung pengadilan. Ada apa ini? Mengapa pagi-pagi seperti ini kalian sudah menggeruduk kantor pengadilan? Pak Hakim, lihat aku membawa siapa? Mana aku tahu kau membawa siapa dan dari mana? Dia bernama Imran. Dia seorang pencuri. Apa yang dia curi? Ia telah mencuri di tokoku. Ia mencuri 2 dus mie instan dan uang 500.000. Rupanya begitu. Lalu aku harus apa? Dasar hakim buruk. Bukankah kau harus melaksanakan pengadilan padanya? Ya, kau benar. Pak Imran, apakah benar yang dituduhkan pada orang ini kepadamu? Itu benar, Pak. Tapi saya sudah menyerahkan barangan ini. Tapi beliau tidak mau. Dan beliau memaksaku untuk kemari. Katanya aku harus dipotong tangannya biar aku jera. Rupanya begitu. Juru kitab, tolong bacakan hukuman potong tangan itu. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, dalam pasal hukum Islam dikatakan bahwasanya hadis Nabi bersabda, siapapun yang mencuri dari kaum muslimin harus dipotong tangannya. Akan tetapi ini ada kaidahnya. Kaidahnya itu adalah barang siapa kaum muslimin yang melakukan pencurian di bawah atau kurang dari 1 dinar, maka ia bebas. 1 dinar adalah 4,25 gram emas. Namun demikian, barang siapa dari kaum muslimin yang melakukan pencurian sebanyak 3 dirham atau 1/4 dinar, maka dia harus dipotong tangannya. Tapi ini masih ada pengecualian lagi. Barang siapa yang melakukan pencurian karena ia lapar dan tidak bisa mendapatkan ganti, maka ia bebas. Jadi menurut kasus ini, Pak Imran bebas. Tidak, saya tidak setuju. Pak Imran tetap harus dipotong tangannya. Rupanya begitu. Kalau begitu kau punya kebencian pribadi, Pak Marwan. Tidak, saya tidak punya kebencian pribadi. Tapi saya ingin agar tercipta hukum setara. Pak Marwan, seharusnya kau tahu bahwa dalam hukum ada pasal-pasal yang bisa meringankan terdakwa. Ada pengguguran yang memang dikaidahkan sendiri oleh Nabi Muhammad, dan itu adalah hukum syariah yang harus kita patuhi pula. Pak, lalu saya bagaimana? Saya hanya mencuri uang 500.000 dan mie instan 2 dus. Apakah saya terkena hukum potong tangan itu? Hakim itu menjawab, tidak, Pak Marwan. Kau tidak bisa mengenakan hukum potong tangan pada Pak Imran. Begini saja, barangan ini tetap jadi milik Pak Imran karena dia sangat lapar. Lalu uang itu akan saya ganti. Masalah selesai. Tidak, saya tidak setuju. Ini tetap harus diproses. Wah, berarti itu Pak Marwan mau memperkarakan masalah itu, teriak salah seorang warga. Pak Marwan,
kau yang akan dipotong tangannya karena kau membuat keresahan. Benarkah begitu? Kalau begitu, aku akan menyelesaikan saja kasus ini karena aku takut dipotong tanganku. Pak Marwan, kita harus melihat hukum dengan adil. Tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Aku, juru kitab, bersedia pula memintakan atau mengganti uang kepadamu. Bebaskan dia. Para warga bersorak karena kebaikan hati juru kitab dan hakim yang bijaksana. Kaum muslimin, teman-teman sekalian, seharusnya begitulah hukum. Pasal-pasal hukum, kaidah-kaidah hukum harus dimaknai secara mendalam. Carikan pasal yang bisa meringankan bagi saudara kita yang memang dihukum namun tak bersalah. Namun tegakkanlah hukum setegak dan seadil-adilnya apabila memang dia bersalah. Semoga drama ini bisa menghibur kita semua dan menjadikan kita pandai dalam memahami hukum syariat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.